Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Lukita Wardana dengan NIM 1905 1204 041 dari kelas TI 2019A. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dynamic routing. Router dinamik adalah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubungan antar router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu sama lain dengan memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung dengan keadaan jaringan. Pengisian dan pemeliharaan tabel routing tidak dilakukan secara manual oleh admin. Router saling bertukar informasi routing agar dapat mengetahui alamat tujuan dan menerima tabel routing. Pemeliharaan jalur dilakukan berdasarkan pada jarak terpendek antara device pengirim dengan device tujuan. Nah, kita kan langsung ke praktikumnya nih. Nah, ini kan kita udah sama tuh ya, skema jaringannya. Ini sama dengan yang kita pakai ketika statik, router statik. Sama semua. Dari IP-nya, terus juga subnet mask-nya dan gateway-nya semuanya sama. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan metode dinamik. Yang membedakan adalah pertama-tama kita akan mengisi RIP-nya. Itu kita ke konfigurasi ke setiap kita mengkonfigurasi setiap routernya. Lalu itu ada gambar tuh ya sebelah yang kanan tuh. Nah, ini kita coba ke router yang pertama. Kita ke RIP. Nah, kita juga pastikan statiknya itu kudu kosong, harus kosong baru kita yang ke RIP. Nah, itu kan ada tulisannya tuh 12 13. Nah, itu tuh menandakan bahwasanya yang 12 itu hubungan antara router 1 dengan router 2, yang 13 itu hubungan antara router 1 dan router 3. Nah, yang bawahnya itu buat device-nya, buat PC 1 sama 2. Ya, ini itu jelas. Nah, kita lihat di router yang kedua. Jangan lupa kita cek dulu statiknya kalau kosong. Nah, ini kan kosong, baru kita ke RIP. Nah, itu kan ada 12 sama 23 kan. Nah, itu tuh menandakan 12 itu sama kayak yang tadi. Itu router 1 dan 2, 23 itu router 2 dengan 3. Itu berarti artinya mereka terhubung. Nah, itu yang bawahnya itu baru IP device. Nah, kita yang ke router 3 nih. Router 3 ini mungkin rada beda soalnya yang dia terhubung sama server. Statiknya kosong ya. Kita lihat RIP-nya. Nah, itu kan ada 13 alias buat yang ke router 1 sama 3, 23 router 2 sama 3. Nah, 33 sama 43 itu server 1 sama server 2. Nah, selanjutnya setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI pada setiap router, pada setiap masing-masing router. Nah, kita coba dari router 1 itu kita ke CLI-nya. Nah, kita kayak tambahkan perintah itu no auto summary and terus sama version 2. Nah, udah kita close. Kita tambahin juga di router 2 sama kayak tadi, no auto summary sama server sama version 2. Jangan lupa router 3-nya no auto summary version. Nah, setelah itu agar kita ke langkah selanjutnya, agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk ke menu tab. Nah, kita ke router 1, konfigurasi, kita ke settings, terus save. Sesimpel itu. Itu nanti kita lakukan di setiap router. Save.
Ini juga setting, save. Tiga-tiganya udah kita save. Terus untuk merestart dan mereload seluruh konfigurasi device, kita power cycle device, itu yang ini nih. Kita klik, terus kita langsung yes aja. Nah, merah semua kan tuh. Itu nanti habis kita tunggu sampai hijau. Bentar. Nah, ini kita harus belajar bersabar juga. Nah, udah hijau kan? Nah, itu berarti tandanya sudah terhubung semua. Nah, habis itu kita untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada serial router. Nah, itu tuh kita masuk ke show IP route. Nanti kita masukkan kayak gitu. Ini kita ke router 1, show IP route, atau tampilkan rute IP bahasa Indonesianya. Nah, itu udah muncul tuh panjang. Nah, yang terpenting itu yang R itu, karena itu menandakan router. Itu berarti memastikan setiap router itu terhubung. Kita jangan lupa juga di router yang kedua, sama kayak tadi, show IP route. Nah, udah tuh muncul kan. Terus itu yang satu lagi, router 3, show IP route. Nah, udah kan tuh muncul tuh, jelas tuh banyak. Lanjutnya kita ke mode simulasi. Ini yang kita ke mode simulasi, sama jangan lupa filternya harus SMP. Ya. Nah, ini nih kita nyoba untuk mengirim pesan dari PC 1 ke PC 2 dulu. Kita kirim pesan nih. PC 1, PC 2. Kita mulai. Bentar. Coba kita ulang ya, kita delete. Nah, kita coba ulang. Emang kadang tuh suka kayak gitu. Nih. Harusnya bisa kok. Nah, kan bisa. Emang suka aneh nih, tiba-tiba nggak kekirim. Saya juga bingung. Nah, bisa kan? Tuh. Dia cuma melewati satu router, yaitu router 1, karena memang mereka terhubung di satu router. Selanjutnya kita ke PC 1 ke PC 3. Dari PC 1 ke PC 3. PC 1, PC 3. Coba. Next. Oh, nggak bisa. Bentar. Kayak sama kayak tadi, kudu diulang. Harusnya bisa kok. Coba ya. Tuh kan bisa. Bikin panik aja. Nah, itu dia melewati dua router ya, yaitu router 1 dan router 3, baru ke device alias PC 3. Nah, sekarang si PC 3 kembaliin pesannya ke PC 1. Nah, sukses. Dari PC 1 ke server 1, kita coba. PC 1, server 1. Kirim. Nggak bisa lagi. Emang aneh nih. Coba. Bisa kok harusnya. Nah, kan bisa. Suka aneh. Balik lagi. Dia melewati router 1 dan router 3, baru kembali ke
device alias PC 1. Nah, kita coba lagi ke server 2. Harusnya lewatinya sama ya, router 1 dan router 3, tapi nanti tujuan akhirnya beda. Yang tadinya kan server 1, sekarang server 2. Gak bisa lagi, macam mana pula buang-buang durasi saja. Nah kan, bisa. Maksudnya apa ini? Ya udah pokoknya gitu. Yang penting simulasinya bisa berhasil ya teman-teman. Nah, ini dari server 2 kembali lagi ke PC 1. Nah, sekarang kita coba dari PC 3 ke PC 1. Semoga berjalan lancar. Router 3. Ini. Router 1. Oh, bisa gitu, kan enak. Nah, dia melewati router 3 dan router 1, terus bisa balik lagi. Terus balik lagi ke PC 3. Kita delete, kita coba lagi dari PC 3 ke PC 2. Next. Router 3, router 1. Mantap, PC 2. Nah, habis itu pesan akan dikembalikan dari PC 2 melalui router 1 terus ke router 3 kembali ke PC 3, menandakan bahwasanya pesan ini sukses, simulasinya sukses, paket simpelnya sukses. Nah, kita coba dari PC 3 ke server 1. Kita coba router 2 ke router 3 server 1. Nah, kan bisa. Nah, setelah itu kita delete dari PC 3 ke server 2. Yang pastinya nanti jalurnya router yang dilewati akan sama, yaitu router 2 dan 3. Tapi tujuan akhirnya itu yang beda. Nah, udah. Balik lagi server 3, router 3, router 2, PC 3. Sukses. Nah, sekarang coba dari server 1 ke server 2 dulu. Nah, dia cuma ngelewatin router 3 karena memang kedua device tersebut terhubung oleh router 3. Baru deh dari server 1 ke PC 1 jalankan. Nanti simpel paket PDU ini itu ngelewatin router 3, router 1 ke PC 1, lalu kembali lagi ke router 1, terus router 3, baru deh ke server 1. Nah, habis itu delete server 1 ke PC 2. Jalurnya harusnya sama kayak yang ke PC 1 ya, cuman ya tujuan akhirnya PC 2. Oke, sama. Nah, balik lagi. Oke, pengiriman paket simple PDU nya berhasil. Sekarang dari server 1 ke PC 3. Oke,
sudah sampai ke PC 3. Balik lagi melewati router 3 dan router 2. Oke. Sukses. Nah, berarti sekarang nih yang simulasi sudah selesai. Habis itu kita setelah selesai membuat simulasi pada poin 3 kembalikan ke mode real time. Nah, ini kita ke simulasi yang selanjutnya, yaitu yang ke mode real time. Nanti kita lalu amati hasil perusahaan routernya. Ini kita ke real time. Nanti kita ke tracing. Nah, sekarang dari router 1. Maaf, PC 1 maksud saya. Kita ke comment. Nah, ini kita tracer. Sama tracer 192. Ini kita masukkan IP address-nya PC 2. Bentar, saya lupa. 65 maaf. Nah, udah kan tuh komplit. Dia dari PC 1 langsung ke PC 2. Kita lanjut lagi ke PC 3. Nah, IP address ini juga yang kayak kemarin ya teman-teman, yang static itu tuh kita lihat tuh dia tuh ada yang 12 itu tandanya dia ngelewatin router 2. Nah, kita langsung lanjut lagi ke server 1. Nah, tuh ada yang 1313 itu berarti dari router 1 ke router 3 itu dia ngelewatin situ. Baru ke 33 lah server 1. Nah, kita sekarang 43 ini server 2. Nah, sama kan kayak yang server 1, cuman bedanya tujuan akhirnya. Tuh, kita lihat tujuan akhirnya beda, tapi secara jalurnya sama, dia ngelewatin 1313. Ini kita udah lihat bahwasanya ini tuh udah berhasil ya, semuanya udah terhubung. Kalau misalnya kita dari PC 1, sekarang kita coba dari PC 3. Terus command prompt sama kayak tadi, tinggal tracer terus kita masukin IP address yang kita tuju. Ini ke PC 1 tuh kita lihat ada 1212 itu menandakan bahwasanya melewati jalur router 2 dan 1 itu loh, baru ke PC 1. Nah, sekarang masukin lagi ke yang PC 2, tracer 19. Oh, sama sebenarnya sama yang PC 1, cuman bedanya ya tujuan akhirnya. Kan tujuan akhirnya beda, tapi secara jalurnya sama-sama melewati dari router 2 ke router 1. Nah, kita sekarang ke server 1. 3333. Nah, kan kita lihat ada 2323 di situ, itu menandakan bahwasanya itu tuh melewati jalur dari router 2 menuju router 3. Baru deh sampai ke 333 itu alias IP address-nya dari server 1. Nah, kita sekarang coba yang ke server 2. Nah, tuh bisa dilihat sama yang server 1, karena memang kedua server ini terhubung oleh router 3. Jadi jalurnya harusnya sama, tapi tujuan akhirnya yang kita masukkan itu berbeda, maka tujuan akhirnya beda gitu loh.
Udah, berarti yang di PC 3 udah. Sekarang kita yang di server 1. Sama kayak tadi command prompt. Kita masukkan dulu yang ke ke server 2. 43 43. Nah, dia nggak ngelewatin router apapun. Emang sebenarnya ngelewatin, tapi cuma hanya satu jalur, cuma ngelewatin router. Dia nggak ngelewatin jalur penghubung antar router, dia cuma ngelewatin router 3. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke PC 1. 1.1. Nah, tuh dilihat tuh ada jalur routernya, jalur penghubung antara router 3 sama router 1, 1313. Baru sampai ke PC 1. Nah, kita coba ke PC 2. Seharusnya jalurnya tuh sama, tapi tujuan akhirnya beda. Sama kayak yang tadi. Coba ya. Nah kan, sama jalurnya, tapi tujuan akhirnya beda. Nah, kita langsung ke PC 3 biar cepet. Nah, ini kita masukin IP-nya. Nah, tuh kan lihat 333 2323 baru IP address-nya PC 3. Itu ada 2323 itu ya jalur penghubung router 2 sama 3 itu loh. Jadi pokoknya gitu ya teman-teman, semoga paham. Nah, kita ke paham. Itu selanjutnya yaitu buat skenario jalur router 1 dan router 3 jalurnya terputus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan router 1 dan 3. Misal interface router 3 router 1, kemudian tunggu 90-20. Ini di serial 2, ini di router 3 ya. Itu kan cara mendisable-nya atau memutuskannya itu kan ada on. Kita klik. Nah, terus kita lihat tuh di jalurnya itu mereka merah itu kan. Nah, itu tandanya mereka itu sudah terputus. Mungkin komunikasi yang buruk atau gimana, mereka akhirnya putus. Waduh. Nah, lanjut. Kita terus pertanyaannya, kalau misalnya ini terputus, apakah pesannya misal kita kirim pesan dari PC 1 ke server 1 atau 2 itu tetap sampai? Nah, mari kita jawab dengan praktikum. Ke server 1. Nah, apakah pesan ini akan tersampai? Atau akan sampai. Oh ya, simulation jangan lupa. Maaf. Ini filternya jangan lupa. PC 1 ke ke server 1. Nah, apakah ini akan sampai padahal jalurnya sudah diputus? Lihat. Nah, ini nih maksudnya. Apa bedanya antara statik dan dinamik gitu loh. Dinamik ini yang ngatur jalurnya atau pemeliharaan itu ya routernya sendiri. Mereka saling terhubung satu sama lain. Karena memang ini router 1 dan 3 terputus, maka mereka akan cari jalur lain gimana caranya tetap terhubung gitu loh. Nah, yang terhubung kan router 1, kedua, router 2 dan 3 terhubung, maka akan dibelokkan lah istilahnya. Nah, sukses kan? Tetap bisa meskipun router 1 dan 3 itu terputus. Kalau masih penasaran, kita coba sekali lagi ya. Kali ini beda. Coba dari PC 1 ke server 2. Bisa nggak ya? Harusnya sih bisa. Karena yang tadi itu ke server 1 bisa. Jalurnya sama, tapi tujuan akhirnya beda. Bisa nggak? Nah, sudah sampai sini dipastikan bahwasannya udah bisa gitu loh. Pasti bisa, terus dia tinggal nunggu balik atau istilahnya merespon pesan. Nah, bisa kan? Tuh, balik lagi. Nah, itu sebagai juga penutup dari praktikum kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.